Saya bahkan punya pasien itu dari pacarnya yang dia tidak tahu di keluarga saya nggak ada kayak gitu, Dok. Tapi saya tanya, pacarmu kau tahu nggak penyakitnya pacarmu atau tidak? Nggak tahu, Dok. Yang bisa jadi dari situ. Betul. Paling kalau misalnya tidak batuk sekalipun belum tentu juga tidak TBC. Oh ya? Iya. Ya di masyarakat ya mungkin atau mungkin sahabat LB juga rasakan itu ada batuk bulanan katanya, Dok. Itu namanya batuk kronik. Keringat malam ini belum tentu semua orang keringat malam itu adalah gejala TBC. Oke. Ingat pada pasien-pasien yang gemuk cenderung berkeringat di malam hari. Betul. Ya kan? Ini curhat sedikit, Dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast LB Sehat Labuang Baji Sepenuh Hati, ya kan? Nah, jadi bersama saya Ruli Nawir, ya kan? Jadi salam LB Sehat, salam si Pakabaji. Nah, jadi hari ini kita mau membahas soal mengenal lebih dalam TB paru dan juga layanan rujukan nasional di Rumah Sakit Labuang Baji. Nah, dengan itu saya bersama dengan Dr. Jamaluddin M, spesialis paru, konsultan FAPSR. Untuk itu langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal TB paru, ini mungkin untuk saya yang mungkin awam, Dok ya. Saya kenal TB paru itu lebih namanya TBC atau batuk berdarah. Saat ini juga TBC. Oh, TBC juga ya. Oke, TBC dan batuk berdarah. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail TB itu seperti apa, Dok? Ya. TBC dulu ya. TBC itu yang dimaksud dengan TBC itu adalah penyakit kronik. Jadi dia infeksi kronik di paru ya. Jadi TBC sebenarnya itu ada banyak macamnya. Bukan hanya di TBC paru saja, tetapi juga di organ lain. Bisa di testis, di penis, bisa di mana saja, bisa di leher, benjolan, limfadenitis, bisa juga di cairan pembungkus parunya itu juga bisa TBC. Jadi di mana saja, bisa di mama juga bisa TBC. Nah, khusus untuk TBC paru itu berarti TBC-nya jadi infeksinya, kumannya itu menginfeksi di organ parunya. Jadi organ parunya. Jadi itu yang dimaksud dengan TBC. Nah, yang tadi ya batuk darah itu belum tentu TBC. Tapi salah satu keluhan pada pasien TBC itu adalah bisa terjadi batuk darah. Jadi kalau ada pasien misalnya keluarga atau masyarakat di jalan ada yang batuk darah, jangan langsung menyimpulkan itu TBC. Belum tentu. Jadi TBC harus dibuktikan bahwa memang pasien ini TBC. Bagaimana caranya? Ya dibawa ke layanan kesehatan setempat dulu paling tidak. Tapi kalau kita ngomongin soal gejala yang dirasakan, saya pribadi mau curhat sedikit, Dok. Jadi kayak di awal 2021 Januari saya itu terkena COVID. Terus 11 Januari sampai 22 Februari bisa dikatakan long COVID lah, Dok. Problemnya adalah di dua minggu awal itu saya pribadi gejala-gejala yang saya rasakan itu hilang kecuali batuknya, Dok. Nah, batuknya itu ya dari tanggal 11 sampai tanggal 22. Nah, saya menyimpulkan itu batuk cukup lama, Dok. Karena kan kalau misalnya kita boleh lihat gejala TB, itu biasanya batuk yang berkepanjangan. Ya kan? Nah, jadi saya merasa yang kayak sudah was-was banget nih, Dok ya. Karena saya merasa sudah 1 bulanan nih saya batuk. Nah, kalau kita ngomongin soal gejala, seperti apa, Dok, gejalanya? Kalau berdasarkan standar WHO atau Kemenkes atau ada namanya ISTC International Standard Tuberculosis, di situ dikatakan bahwa gejala TBC suspek atau diduga seseorang itu TBC jika terjadi batuk lebih dari dan sama dengan 2 minggu. Jadi kan? Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa jika ditemukan terduga, saat ini kita punya atau termasuk di Labuang Baji ada, bahkan di puskesmas juga ada namanya TCM. Tes cepat molekuler untuk mendeteksi TBC tersebut. Ya, tes ini cepat, jadi sekitar 2 jam. Kalau misalnya ada kuman TB di sana, itu akan ketahuan ada kuman TBC.
Tetapi bukan hanya itu ya, kalau misalnya tidak ditemukan kuman TBC di TCM ini tes cepat molekuler dari dahak, itu belum tentu juga tidak TBC. Jadi masih harus dilakukan fotoronsen kembali. Itu memang, nah fotoronsen pun juga ada gejala khas yang terlihat di sana yang bagaimana itu TBC dan bagaimana yang COVID tadi. Oke. Oh jadi ketika dia di ronsen itu bisa ketahuan ya. Karena saya sampai setelah keluar dari isolasi, ya kan, saya langsung scan toraks dok. Dia saking ya dok. Iya, jadi akhirnya pas dilihat, alhamdulillah aman gitu loh. Fibrosis tapi ada. Batuk kan? Iya batuk. Iya masih batuk. Sampai saat ini masih batuk nggak? Oh enggak. Tapi pada saat itu aja alhamdulillahnya dok. Karena kan kalau misalnya ada juga ya di masyarakat ya mungkin atau mungkin sahabat LB juga rasakan. Itu ada batuk bulanan katanya dok. Itu namanya batuk kronik. Jadi memang untuk screeningnya seorang pasien TBC itu yang saya katakan tadi, itu standar internasionalnya adalah batuk 2 minggu saja itu bisa kita curigai. Tetapi makanya kita harus singkirkan salah satunya dengan pemeriksaan TCM, termasuk laba baji yang sangat cepat. Jadi salah satu yang paling tercepat untuk mendeteksi TBC pada saat itu adalah diperiksakan dahaknya dulu untuk mengetahui secara cepat, walaupun belum tentu tidak TBC saat negatif. Jadi saya katakan tadi, jadi paling kalau misalnya tidak batuk sekalipun belum tentu juga tidak TBC. Oh ya? Iya, jadi makanya keluhan dari TBC itu memang kalau misalnya untuk terduganya adalah batuk. Kenapa demikian? Karena dari batuk penularan utamanya. Jadi penularan utamanya itu adalah tentunya batuk ya, karena kan droplet inhalasi. Jadi pada saat batuk, pada saat bersin, kemudian terhirup masuk di saluran napas kita, itu lebih gampang menularnya. Makanya itu yang diduga. Oke. Dan itu mungkin salah satu gejala dok ya, batuk. Ada lagi nggak kira-kira gejala lainnya? Gejala lainnya bisa tadi ya, batuk disertai darah juga, itu bisa jadi, tapi bisa juga tidak ya. Kemudian ada keringat malam, hati-hati. Keringat malam ini belum tentu semua orang keringat malam itu adalah gejala TBC. Ingat pada pasien-pasien yang gemuk cenderung berkeringat di malam hari. Betul. Ya kan? Ini curhat sedikit oke. Ya kan? Itu kemudian yang paling ideal sih sebenarnya di berbagai jurnal dan di internasional itu adalah nafsu makan yang menurun disertai dengan penurunan berat badan yang drastis biasanya. Biasa dalam sebulan 2-3 kilo menurun berat badan. Itu paling cepat bisa dilihat sebenarnya. Tapi jangan salah juga, saat ini sudah perkembangan zaman semakin maju. Banyak pasien TBC juga orang gemuk. Ya, pada pasien dengan DM awalnya kan pada gemuk, kemudian ternyata kena TBC. Itu namanya imunokompromis. Salah satu faktor. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan ada beberapa gejalanya, batuk berdarah, ya kan, keringat di malam hari, dan juga penurunan berat badan yang drastis gitu dok ya. Tapi kalau misalnya kita ambil example dok, jadi mungkin ada orang yang terkena TB, itu orang tuanya, ya kan, terkena dan akhirnya meninggal gara-gara TB, ya kan, ada seperti itu. Apakah kemungkinan keturunannya akan kena, atau misalnya sebetulnya TB itu genetik atau mungkin tidak genetik? Jadi TBC itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penularannya itu adalah dengan droplet inhalasi. Jadi dalam ruangan ini sekalipun misalnya kita cakap-cakap, terus ternyata misalnya ini orang lain lah, sampai kemudian ada saya ya, kena TBC, kemudian dia batuk-batuk terus dalam ruangan tidak memakai masker, itu juga bisa kena yang lainnya. Jadi bukan genetik sama sekali. Tetapi dalam rumah itu ada namanya close contact. Close contact itu adalah orang yang terus-menerus kita temani bergaul. Saya bahkan punya pasien itu dari pacarnya. Yang dia tidak tahu di keluarga saya nggak ada kayak gitu dok. Tapi saya tanya, pacarmu, kau tahu nggak penyakitnya pacarmu atau tidak? Nggak tahu dok. Yang bisa jadi dari situ. Betul. Atau misalnya anak-anak yang di pesantren tidur semua, terus ada yang batuk, temannya mungkin ada yang kena TBC, itu juga bisa menularkan. Jadi close contact. Dalam satu rumah saat ini tahun 2023 tahun depan di awal Januari itu pemerintah sangat mencanangkan untuk propilaksis. Jadi misalnya kalau dalam keluarga ada namanya close contact, segeralah datang ke layanan setempat untuk melakukan TPT. Jadi pencegahan pemberian propilaksis untuk mencegah terjadinya TB aktif. Itu seperti apa dok? Jadi dia meminum obat, ada yang selama 6 bulan, ada juga yang 1 kali seminggu, ada yang juga yang 3 kali seminggu.
Jadi misalnya ada anak kecil kan nggak mungkin sebenarnya sih dilakukan tuberkulin. Jadi kayak di skin test itu nanti dalam 72 jam dilihat apakah positif atau negatif. Ini yang tanpa keluhan. Yang tidak ada batuk, baik-baik saja kelihatannya, tetapi di rumahnya ada yang kena TBC. Yes. Nah, dan sebenarnya sih target kita adalah seharusnya tidak ada yang meninggal karena TBC. Seharusnya karena bisa disembuhkan. Ini menarik nih. Ya kan sahabat LB, karena lagi-lagi sudah disclaimer sama dokter, TB itu bisa sembuh. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal TB ini menularnya via droplet. Nah, kira-kira selain batuk atau mungkin droplet, Dok, gejala menularnya atau mungkin cara paling cepat dari menularnya TB itu apa, Dok? Itu saja. Droplet saja. Jadi hati-hati buat remaja-remaja ya, yang pacaran kemudian bebas, berciuman, hati-hati. Droplet gampang ke sana. Tapi ini mungkin juga ada pertanyaan, kalau misalnya kita sudah batuk lebih dari 2 minggu, itu apakah memang masih worse kah kita minum obat batuk atau seperti apa, Dok? Iya. Tidak harus 2 minggu sih kalau minum obat batuk. Kan itu namanya simptomatik. Tapi ingat, batuk itu ada macam-macam. Tidak semua yang batuk tadi yang 2 minggu lebih bahkan dikatakan TB, tetapi kita hanya menduga. Tapi kalau misalnya persoalan kayak tadi yang dialami biasanya sudah kena COVID kemudian ada batuk lama, itu biasa aja. Karena biasanya memang pada pasien-pasien dengan COVID ada namanya long COVID. Salah satu gejalanya dari long COVID itu adalah batuk. Jadi kalau misalnya ada yang batuk 2 minggu, apakah harus minum obat atau tidak? Harus minum kalau mengganggu, terutama kecuali kalau misalnya karena alergi. Misalnya ada yang habis makan manis-manis atau kacang-kacangan, atau misalnya kena debu langsung batuk, ya berarti pencetusnya yang harus dihindari tanpa minum obat. Tapi itu screening tesnya apakah sama dengan screening tes TB atau seperti apa, Dok? Sama aja. Kalau batuk, ya intinya kalau batuk mau tahu TB atau tidak, sebaiknya di screening TB. Nah, kita akhirnya masuk ke kayak semacam layanan rujukan nasional, Rumah Sakit Labuan Baji. Nah, itu seperti apa, Dok? Iya. Sebenarnya Labuan Baji itu sebagai salah satu rumah sakit pengampu utama, terutama di provinsi ya. Selain Labuan Baji ada Wahidin dengan Balai Palu. Hanya saja memang Wahidin dengan Labuan Baji yang saat ini yang banyak menangani pasien, terutama kita juga di Labuan Baji karena rumah sakit provinsi. Jadi tentunya seluruh kabupaten atau bahkan beberapa provinsi setempat yang dekat-dekat lebih dekat ke Sulawesi Selatan, Kota Makassar, itu akan kita terima di rumah sakit Labuan Baji. Nah, saya di sini dari tahun 2016. Sejak itu, sebelum itu sudah menjadi rujukan memang. Ya, hanya saja semakin ke sini karena kita juga punya fasilitas yang lengkap, kemudian juga Direktur Manajemen rumah sakit juga memberikan fasilitas yang cukup yang bagus untuk pasien-pasien TBC terutama ya. Akhirnya kita Kemenkes juga setiap ada kunjungan ke Sulawesi biasanya ke rumah sakit Labuan Baji. Kita di sini termasuk yang punya rawat inap yang banyak, kemudian fasilitas poli kita juga polinya di depan ya. Jadi orang kan kalau melihat TBC itu geli-geli ya. Betul. Ya nggak sih, jijik. Betul. Bukan jijik kayak kota aja, Dok. Kan? Nah, sekarang kalau di Labuan Baji kita nggak memakai sistem seperti itu. Memang polinya saja di depan. Betul. Ya, jadi memang, dan di sini ada TB-MDR loh, TB resisten obat. Di atasnya lagi TBC biasa. Ya, jadi kita sampai TB SDA namanya, sudah resisten obat-obat. PSDA itu banyak di sini. Jadi kalau misalnya ada beberapa kabupaten atau provinsi lain yang tidak ada layanan itu, biasanya dia akan mengirim ke sini untuk dilayani. Nah itu mungkin rujukannya. Tapi kalau misalnya kita lihat tingkat TB yang ada di Makassar atau mungkin Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa, Dok, sejauh ini? Ya. Yang masih lumayan saat ini sebenarnya khusus di Sulawesi Selatan adalah mungkin ya kesadaran kepatuhan kepatuhan untuk berobat. Jadi masih beberapa stigma yang dipegang oleh masyarakat atau banyak ya, misalnya bukan hanya masyarakat yang kelas ekonomi rendah banyak yang ekonomi tinggi juga takut datang ke paskes, ke layanan rumah sakit hanya untuk berobat TBC.
biasanya mereka memilih ke tempat-tempat praktek yang pada akhirnya itu banyak yang putus berobat. Nah, ini yang perlu disadari bahwa jika berobat dengan teratur dan tertib sesuai dengan arahan dokter atau pemegang program, itu tentunya penyembuhannya akan lebih cepat ya dibandingkan dengan karena mencari pengobatan. Karena kalau misalnya pengobatan TBC minimal 6 bulan, kalau dia TBC biasa. Nah, kalau dia jenuh, orang bekerja, terutama yang justru yang banyak yang berpendidikan tinggi yang bekerja sangat sibuk, 1 bulan pindah kemana, di situ lagi berobat, itu susah biasanya, dan itu bisa banyak lumayan yang sampai ke MDR. Akhirnya kronis ya, Dok ya? Iya, akhirnya resisten obat. Pengobatannya udah tingkat tinggi, malah bisa sampai 1-2 tahun. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal ini tadi kita sebetulnya pemahaman awalnya, Dok, ya kan, seperti apa dan segala macamnya. Nah, ini kita mungkin ambil sisi yang mengidap penyakit TB. Mungkin bakalan dikucilkan, merasa tersisihkan, Dok, karena kalau misalnya kita bilang ngomongin TB pasti orang menjauh, Dok, langsung aja kan? Gitu kan? Iya kan? Nah, sebetulnya seperti apa harusnya, Dok, treatment ke pasien yang mengidap TB? Ya. Sebenarnya ada 2 ya, bukan hanya pasien, tetapi orang di sekitarnya juga perlu menyadari itu, terutama si pasiennya ya. Pada saat misalnya datang ke rumah sakit Labuan Baji, hal yang paling sering kita edukasi ke pasien adalah supaya pasiennya memakai masker. Saat 2 bulan pertama, di 2 bulan pertama itu penularannya sangat tinggi. Ya, apalagi yang BTA-nya positif, yang dahaknya positif, itu kan ada yang namanya dahak negatif, ada dahak positif. Untuk bukan karena dia dahak negatif terus tidak menular, tidak, tetapi tentunya jumlah penularannya lebih cepat yang positif dibandingkan dengan yang negatif. Nah, harusnya memakai masker di tempat umum, bukan hanya di tempat umum, di rumah juga, kemudian di transportasi umum juga harusnya memakai masker. Nah, ini yang perlu disadari oleh pengidap penderita pasien TBC ya. Jadi harusnya kalau misalnya batuk itu menutup mulutnya. Kalau misalnya saat itu tidak memakai masker, harusnya memakai baju seperti ini. Etikanya gitu ya. Iya. Nah, kemudian langsung mencuci tangan jika mendapatkan air. Kalau transportasi mungkin sulit ya langsung mencuci tangan, tetapi kalau di jalan itu kan mudah ya. Apalagi sekarang kemarin COVID ya, Dok ya. Jadi banyak sekali tempat cuci tangan. Harusnya menjadi pelajaran baik buat masyarakat ya. Misalnya kalau misalnya di jalan juga harus seperti apa. Kalau tempat umum sebaiknya sih kita memang memakai masker sih ya. Ya, sekarang apalagi ya, Dok ya. Nah, mungkin tidak bisa tidak bisa mengesampingkan COVID juga gitu lah. Betul. Oke. Nah, itu mungkin dari etika ketika kita mengidap atau mungkin menderita TB gitu, Dok. Tapi kalau misalnya ngomongin soal ada kata-kata atau mungkin sapaan peneman minum obat. Iya, namanya PMO. Petugas minum obat. Petugas ya. Nah, istimewanya di Labuan Baji itu kita ada sebenarnya seperti LSM yang membantu untuk petugas minum obat. Kita jadi awalnya termasuk di Sulawesi Selatan karena kita pernah mendapat penghargaan inovasi dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk lapas ini. Lapas ini adalah petugas yang membantu petugas, jadi dia pernah mengidap penyakit TBC, kemudian saat ini membantu pasien-pasien yang minum TBC untuk melalui masa-masa sulitnya. Itu salah satunya, itu istimewanya salah satunya adalah Labuan ya. Jadi kayak betul-betul ada akhirnya tenaga petugas petugas PMO ya. Selain petugas utama ya, perawat, kemudian keluarga ya, itu juga. Tapi apakah bisa, Dok? Misalnya si pengidap itu sudah berkeluarga, Dok. Nah, pasangannya yang akhirnya jadi PMO-nya. Itu sangat bagus malah ya. Tapi jangan lupa yang pasangannya juga kalau bisa memakai masker. Tapi susah ya. Kalau punya anak kecil, punya suami istri, susah. Namanya kita misalnya berkeluarga yang memakai masker di depannya, kasihan banget. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah tadi profilaksis. Mencegah terjadinya tuberkulosis dengan minum obat ya. Ya, jadi lagi-lagi kalau misalnya sahabat LB memang merasakan hal seperti ini, worry ya kan, langsung aja datang ke Rumah Sakit Labuan Baji ya untuk tahu bagaimana sebetulnya treatment kalau misalnya mau jadi petugas minum obat ya, Dok ya. Tapi kalau kita ngomongin soal durasi kesembuhan seorang TBC, pengidap TBC seperti apa, Dok?
Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau TBC paru biasa namanya TB sensitif obat atau TB reguler itu cukup 6 bulan. Cukup 6 bulan dengan melihat tentunya tadi yang saya katakan penularan yang paling sering itu adalah di 2 bulan pertama. Oke. Setelah 2 bulan itu dilakukan pemeriksaan darah kembali. Itu sputum BTA biasa. Jika sputum BTA-nya negatif, itu di literatur dikatakan angka kesembuhannya sekitar 80-95%. Jadi di akhir bulan, di bulan kelima, akhir bulan kelima atau masuk bulan keenam, itu dicek dahaknya kembali. Jika dahaknya negatif, maka itu dikatakan sembuh. Oke. Nah, tetapi ingat, yang saya katakan juga tadi, kalau misalnya tidak berobat di rumah sakit atau di paskes, kemungkinannya yang akan jadi standarnya adalah fotoronsen. Ya. Nah, bisa jadi fotoronsennya masih ada TB. Yang tadi kayak COVID ada long COVID, ini pun ada namanya sequel, bekas. Bekas itu yang mungkin akan terbaca TB. Nah, ini akan jadi masalah kalau misalnya dia tidak datang ke rumah sakit karena nggak diperiksa dahaknya. Padahal untuk mengatakan dia sembuh cukup dahak di bulan ke-6. Nah, ini knowledge lagi nih, informasi lagi nih pribadi buat saya. Jadi betul-betul ada 2 pengecekan di 2 bulan pertama sama di 6 bulan terakhir ya dok ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah bisa dikatakan clear, itu bisa dikatakan terbebas dari TBC. Dan itu bisa dapat sertifikat mas. Saya punya beberapa pasien yang medical check up di perusahaan. Dia pernah menderita TB waktu kecil, waktu SMP. Nah kemudian saat dia sembuh, gambaran parunya itu masih jelek karena ada sequel, ada bekasnya. Nah saat dia medical check up tiap 6 bulan di perusahaan atau bahkan mendaftar sekolah mau keluar negeri, itu kasihan banget. Tiap 6 bulan juga pasti disuruh datang lagi ke spesialis paru dengan alasan dia ada TB, masih ada TB-nya di parunya. Karena dia lihat dari fotoronsennya, padahal dahaknya negatif. Nah itu namanya sequel. Nah ini kan bisa dikatakan TBC ini sudah bisa sembuh. Nah begitu juga berarti apakah TBC ini bisa teridap kembali dok atau seperti apa? Ya bisa teridap kembali. Jadi pasien-pasien yang sudah pernah TBC, kemudian terutama yang ada sequelnya, sudah ada kerusakan di parunya, gejala sisa namanya, itu agak berhati-hati. Berhati-hatinya seperti apa? Kalau saya sih membiasakan memakai masker. Karena itu kan droplet inhalasi, artinya di lingkungan luar, di lingkungan umum, dimanapun ya. Gak ada yang tahu ya dok? Tidak ada yang tahu. Jadi apalagi kalau ada yang batuk-batuk, segera memakai masker. Worry akhirnya. Iya, memang seperti itu. Karena misalnya juga kalau misalnya si orang penderita batuk ini tahu diri, pasti dia akan menutup atau dia sendiri yang menghindari droplet itu ke orang lain. Betul. Kan misalnya kalau misalnya saya ada di dekatnya mas, saya batuk, saya nutup langsung, kan nggak akan keluar dropletnya. Habis itu saya memakai hand sanitizer atau misalnya mencuci tangan, itu menghindari teman saya. Ya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa tadi mungkin dokter juga jelaskan etika batuk dok. Nah itu seberapa persen menghalau dok? Itu harusnya secara pencegahan infeksi lumayan ya, walaupun nggak 100%. Ya namanya juga usaha ya. Betul. Tetapi kemungkinan besarnya jauh lebih besar untuk mencegah terjadi penularan dibandingkan tidak seperti itu kan. Betul. Ya kalau misalnya tidak sama sekali, artinya kemungkinan besarnya 100% kan. Betul. Kalau misalnya kita mencegah, ya tentunya mesti kita mengharapkan di bawah 100%. At least-nya ada usaha lah dok ya. Betul. Tapi ini kan kita sudah tadi bahas bisa sembuh, bisa teridap kembali. Nah, persentase kematian dari TB itu seperti apa dok sebetulnya? Ya, untuk saat ini terutama ini kita bicara 8 baji aja. Boleh. 8 baji itu saat ini kita advance. Jadi harapan kita sih sebisa mungkin tidak ada yang mati seperti saya katakan tadi. Tetapi kan kalau misalnya dia datang terlambat, sudah terjadi batuk dan berulang-ulang di rumahnya terus baru datang, sudah tidak bisa makan, semuanya sudah intake-nya sangat sulit, kita mau kasih makan, sudah dipasang juga NGT masih tidak respon bagus, tentunya itu akan meningkatkan angka kematian. Tapi harapan kita tidak ada yang mati karena TB, karena secepat mungkin yang tadi yang perlu kita care sama diri sendiri adalah ketika ada batuk, segera disembuhkan. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu patut curiga, kecuali kalau yang memang sudah tahu saya ada asma nih, saya alergian nih, gampang batuk, itu beda. Tapi kalau misalnya tiba-tiba batuk lama sampai 2 minggu, perlu dicegah ya, supaya jangan sampai memang betulan TB. Kalau semakin cepat diobati, angka penyembuhannya juga semakin tinggi ya, semakin tinggi. Oke, tapi kalau dok ini kalau misalnya kita ngomongin soal TB sendiri dok, ini kan kalau misalnya kita cara mencegahnya itu kira-kira seperti apa? Tapi kalau saya
pribadi kan setelah saya dengar tadi ini lumayan banyak penjelasan. Ini salah satu caranya adalah minum obat, Dok. Nah, kira-kira iya, adakah mungkin treatment lain selain minum obat, Dok? Ya. Yang pertama, kalau tidak close contact, jadi kalau tidak dekat selalu sama-sama dengan orang terkena TB ya, kita tentunya tidak perlu pencegahan obat profilaksis karena namanya obat pasti ada aja efek sampingnya. Betul. Yang pertama. Yang kedua, tentunya menjaga imunitas tubuh. Caranya bagaimana? Meminum air yang cukup, kemudian memakan makan makanan bergizi. Makanan bergizi itu tidak harus kita menjadi orang kaya terus makan bergizi ya, tidak harus ya. Daun telur juga udah cukup ya. Ya, maksud saya menjaga imunitas tubuh kita tetap stabil. Jadi kalau misalnya saat ini ya lagi hujan seperti ini, betul. Jangan sampai yang menahan untuk tidak makan, kemudian minumnya juga dijaga ya, walaupun akan sering buang air kecil. Ya nggak apa-apa lah ya. Seperti itu ya. Yang terpenting sebenarnya adalah menjaga imunitas. Bisa jadi dalam satu grup itu ada orang yang kena TBC aktif, kita nggak kena. Karena kita pada saat itu imunitas tubuh kita lagi bagus. Oke. Ya. Tapi ya oke lah. Itu mungkin lagi-lagi cara supaya tidak minum obat, Dok ya. Tapi mengidap TB ya. Iya. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau terhindar dari TB, Dok. Itu apakah mungkin ada treatment khusus atau mungkin kita langsung screening aja diri kita atau seperti apa, Dok? Tidak harus sih. Kalau misalnya kayak saya selalu screening tiap 6 bulan. Bahkan saya juga pernah minum profilaksis karena memang laten, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Karena saya tiap harinya kontak dengan pasien TBC dimanapun, ya. Jadi itu sudah wajar saya melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya masyarakat awam, saya kira nggak ada yang khusus ya. Memang saat ini juga yang kita harapkan nanti mungkin kalau ada vaksinnya lebih bagus. Saat ini nggak ada vaksin untuk TB, jadi memang kita yang harus pintar melihat kondisi. Kalau misalnya fisik lagi tidak bagus, mungkin sebaiknya memakai masker karena memang penularannya hanya droplet inhalasi. Kalau misalnya lagi badan atau lagi pilek sendiri, tetapi yakin saya bukan penderita TB, lagi jalan tempat umum, sebaiknya pakai masker. Iya, ada baiknya ditumbuhkan etika itu, Dok ya. Oke, terakhir mungkin, Dok, mungkin untuk pesan sahabat LB, ya kan, untuk yang mungkin akhirnya terhidap penyakit TB atau mungkin pesan juga untuk petugas minum obat mungkin supaya disemangati oleh dokter, dan juga untuk yang memang jangan sampai terkena TBC. Tentunya yang pertama adalah buat penderita TBC, ayo semangat berobat, selesaikan pengobatannya dengan baik. Kalau ada efek samping segera datang ke dokter, di dokter yang terdekat saja. Kalau misalnya memang khusus yang berada di Sulawesi Selatan ya, kalau misalnya memang efek sampingnya agak berat seperti yang selama ini, jangan lupa datang ke Rumah Sakit Labang Baji atau ke Rumah Sakit Rujukan Wahidin ya salah satunya. Tapi terutama Labang Baji yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya, itu bagi penderita. Yang kedua buat keluarga yang menderita atau masyarakat di sekitarnya, stigma TBC itu jangan dijadikan standar untuk menghindari pasien TBC ya. Panjang pasien TBC itu memakai masker atau misalnya kita sendiri menjaga diri kita supaya tidak terkena droplet inhalasi. Jangan pakai stigma untuk menghindari pasien TBC. Misalnya makan bersama itu bisa saja sepanjang pasien itu tidak batuk di depan kita. Nah, khusus untuk petugas minum obat, petugas di rumah sakit di program TBC ya, di DOTS, dimanapun berada, ayo semangat menyembuhkan pasien TBC kita. Ingat, tahun 2030 kita harus terhindar mengeliminasi sebanyak-banyaknya pasien TBC yang ada di Indonesia ya, terutama dan di dunia akhirnya ya. Dan jangan lupa tahun depan kita akan memulai profilaksis TBC. Jadi yang punya keluarga yang kontak dengan pasien TBC segera datang ke Paskes setempat, terutama Rumah Sakit Labang Baji untuk mendapatkan profilaksis TBC. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak, Dok, atas waktunya dan informasi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga sahabat LB. Nanti kita ketemu lagi di podcast LB Sehat, Labuang Baji sepenuh hati. Salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.